Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melangkahkan kaki guna memenuhi panggilan untuk memenuhi sholat asar berjamaah di Masjid Baitul Jannah ini. Maka mudah-mudahan segenap penerima manfaat, sekali lagi segenap penerima manfaat yang ada di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur yang ada di Sidoarjo ini senantiasa terbentangkan rahmat dan ridha Allah. Amin. Langkah kaki kita ini semata-mata adalah mengharap ridha Allah. Amin. Apapun yang kita lakukan adalah semata-mata mengharap ridha Allah. Ada empat hal yang dapat kita lakukan. Ada 4 perbuatan yang dapat kita lakukan. Yang 2 itu membuat Allah ridha, dan yang 2 Allah akan mengabulkan apa yang kita munajatkan. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Apa 2 hal yang kita lakukan, 4 hal yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? 2 hal itu, yang pertama, 2 hal yang membuat Allah ridha dalam bulan Ramadan ini. Banyak-banyaklah bersyahadat, yang di situ jaddidu imanakum bisyahadati alla ilaha illallah. Perbaharilah imanmu itu dengan memperbanyak syahadat. Asyhadu alla, mari, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dalam rangka memperbaharui iman kita. Kenapa? Setiap kali kita melakukan perbuatan dosa dan kita sadar bahwa perbuatan itu dosa, maka tanpa kita sadari di saat itu kita menentang Allah, menolak perintah Allah. Siapapun yang menolak perintah Allah tanpa disadari itu termasuk orang yang yang keluar dari keislamannya tanpa kita sadari, dan itu bisa mengotori keislaman kita. Maka di dalam bulan Ramadan ini, supaya tetap kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah, maka perbanyaklah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang kedua, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah. Apa artinya? Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Aku mohon ampun kepada Allah, Allah yang Maha Agung. Dan 2 hal yang akan menghilangkan murka Allah adalah permohonan ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang kedua, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 2 hal ini kalau dilakukan dalam bulan Ramadan tidak akan ditolak oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka bil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka bil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah, aku minta kepadamu atas ridhamu dengan surga. Apa artinya?
Allah memasukkan kita ke dalam surga itu bukan semata-mata ibadah kita saja. Sekali lagi, kita masuk surga, Allah memasukkan hambanya ke surga bukan semata-mata hasil ibadahnya. Karena pernah ada kisah, ada seorang hamba yang ditakdirkan Allah masuk surga. Malaikat bertanya, "Hai fulan, apa yang mengantarkan kamu masuk surga?" Maka si hamba ini menjawab, "Aku masuk surga karena aku tidak pernah maksiat. Aku masuk surga karena aku senantiasa beribadah kepada Allah. Aku masuk surga karena tidak berbuat dosa. Aku masuk surga karena aku selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah." Maka kemudian malaikat bilang, "Kamu masuk surga bukan karena semata sholatmu, bukan karena puasamu, bukan karena ibadahmu, tapi kamu masuk surga karena ridha Allah, rahmat Allah." Maka terjadi perdebatan antara si hamba sama malaikat tadi. Terjadi perdebatan antara si hamba yang masuk surga tadi dengan malaikat tadi. Akhirnya ditengahilah. Setelah ditengahi, maka kemudian dicoba apakah betul dia masuk surga itu karena rahmat ridha Allah. Maka kemudian dicoba ibadahnya dari dia lahir sampai meninggal dunia ditimbang. Kemudian ditimbang nikmat Allah yang diberikan pada hambanya itu. Tidak semua padahal nikmatnya bisa mendengar dengan telinga ini. Sedih enggak kalau telinganya enggak bisa dengar? Susah enggak kalau kemudian kalau ada orang ngomong enggak pernah bisa mendengar alias budek? Maka nikmat telinga dari dia lahir sampai meninggal pun ditimbang, dihitung. Maka dari hitungnya itu dua-duanya ditaruh di timbangan. Yang satu sisi adalah nikmatnya telinga dari lahir sampai mati, yang sisi itu adalah hitungan amal dia dari lahir sampai mati, sampai meninggal dunia. Ternyata lebih berat nikmatnya telinga daripada amal ibadahnya. Itulah yang kemudian menjadikan bukti bahwa kita masuk surga itu bukan semata-mata sholat kita, bukan semata-mata karena puasa kita, bukan semata-mata karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi jalan untuk mendapatkan rahmat itu melalui taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya? Waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa, waktunya berbuat baik ya berbuat baik, disuruh untuk meninggalkan keburukan ya ditinggalkan, disuruh meninggalkan maksiat ya ditinggalkan maksiatnya, disuruh saling tolong menolong satu dengan yang lain ya tolong menolong dalam kebaikan, dan tidak pernah tolong menolong dalam keburukan dan berbuat dosa. Itu semua dilakukan maka atas kepatuhan apa yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan dan kepatuhan atas apa yang Allah larang untuk ditinggalkan berikut perintah dan larangan Rasulnya. Inilah yang kemudian menjadi dasar Allah ridho kita. Makanya doanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka bil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka bil jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu atas ridhomu dengan surgamu. Nah, kita sholat begini, kita puasa, kita ibadah dalam rangka mencari ridho Allah. Dalam rangka mencari ridho Allah. Dapat dibayangkan ada dua orang penerima manfaat. Yang satu tanpa disuruh sudah tahu pekerjaannya.
Kalau bangun paling pagi. Kalau yang lain baru dioprak-oprak, kalau mandi dia sudah mandi duluan. Kalau waktu apel enggak usah dioprak-oprak, sudah ada di lapangan duluan. Kalau ada kebaikan, dia paling awal untuk berbuat kebaikan. Tanpa disuruh dia sudah tahu kewajibannya sebagai penerima manfaat di balai ini. Tapi yang satu malesnya ndak minta ampun. Kamarnya jorok, kotor, ndak pernah dibersihkan. Orangnya ndak pernah mandi, bajunya nggak pernah ganti. Disuruh mandi ndak mandi, ngiler ndoweh tok. Kira-kira setiap orang melihat seneng lihat yang mana? Yang pertama tadi. Itulah yang kemudian kalau ada penerimaan manfaat yang demikian itu banyak yang welas itu. Banyak yang sayang itu. Beda dengan penerimaan manfaat yang gablek. Paten K, paten G, blek. Waya adus gak adus, kongkon ganti klambi gak ganti klambi, ambune gak terima apa wes WC melaku. Nah, maka inilah yang kemudian sama. Kalau kita sebagai hamba Allah, maka kemudian kita sudah tahu apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Walaupun sholat kita, puasa kita tidak untuk Allah, ibadah kita itu hanya untuk kita, kembali pada diri kita, bukan untuk Allah. Nilai kemanfaat yang ambil manfaat kita, bukan Allah. Tanpa kita sembah Allah sudah Maha Agung, tanpa kita sucikan Allah sudah Maha Suci. Dan Allah sendiri sudah menjawab, walaupun di dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan sekali-kali aku tidak menciptakan atau tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu mengabdikan dirinya kepadaku. Seakan-akan yang butuh Allah. Bukti bahwa Allah tidak butuh ditegaskan di ayat 57 surah Al-Dhariyat, ma uridu minhum mirrizqi wa ma uridu ayyutaimun. Ma uridu, aku tidak menginginkan, minhum dari jin dan manusia itu, mirrizqin dari rizki, karena Allah yang ngasih rizki. Ma yuridu ayyutaimun, Allah pun tidak minta untuk dikasih sesajen. Kalau kemudian menyembah Allah pakai sesajen, itu bukan untuk Allah, tapi untuk jin, untuk iton. Sesajen itu bukan untuk Allah, tapi untuk golongan jin. Kembang kemenyan itu untuk jin. Dan di ayat 58 menjawab Allah, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberikan rizki dan memberi kekuatan yang sangat kokoh. Maka dalam bulan Ramadan ini kita memperbanyak Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan yang kedua, wa na'udzubika, aku mohon berlindung kepadamu, min sakhatika, dan dari murkamu, dan dari api neraka. Api neraka yang disediakan buat siapa? Buat orang-orang yang kufur, buat orang-orang ingkar, buat orang-orang yang dablek paten G. Ayo baca, kita baca bareng mumpung di waktu kumpulnya malaikat siang dan malaikat malam ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil sahil alaina kullal asir bijahil bashir nadir. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma amsayna ya Allah, amsayna wa amsa mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa min syarri ma ba'dah wa na'udzubika minal kaslan wa su'il kibar wa na'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.